Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan aku di channel YouTube yang menyenangkan kali ini. Perkenalkan, nama aku Anisatul Hasana. Aku merupakan mahasiswa program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Kali ini tujuan aku di sini itu bukan cuma untuk memenuhi tugas aja, melainkan duduk bareng, ngobrol bareng, bahkan diskusi bareng terkait insight atau pemikiran yang berbeda-beda melalui apa? Learning by Wikipedia. Indonesia adalah negara dengan ribuan pulau di dalamnya. Terdapat ratusan kelompok etnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai latar belakang yang ada. Hal ini merupakan sebuah mosaik yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Sistem sosial budaya di Indonesia adalah jalinan yang kompleks dari interaksi antar individu, kelompok, institusi yang dibentuk oleh nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, dan berbagai ekspresi budaya lainnya. Memahami sistem ini adalah kunci untuk mengapresiasi kekayaan Indonesia dan menavigasi dinamika sosialnya. Sistem sosial budaya Indonesia ini mengajak kita untuk menyelami lebih dalam fondasi yang membentuk masyarakat, yaitu nilai dan norma sosial. Indonesia itu terkenal dengan keberagamannya. Namun, keberagaman ini tidak terpecah-pecah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu mencerminkan semangat persatuan dalam perbedaan. Keberagaman ini termanifestasi dalam berbagai aspek, mulai dari bahasa, agama, hingga seni, dan tradisi. Agama dan kepercayaan memiliki peran sentral dalam membentuk sistem sosial budaya Indonesia. Kita bisa lihat agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu adalah agama-agama yang diakui, dan kepercayaan-kepercayaan lokal juga hidup berdampingan di dalamnya. Nilai-nilai agama ini seringkali menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dan norma itu sebenarnya memiliki perakaran yang menjalar di mana-mana. Setiap kebudayaan, adat istiadat, agama, bahkan tradisi memiliki nilai dan norma di dalamnya. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu tradisi yang mempesona, terutama di tanah Jawa. Tradisi Satu Suro. Oke, jadi kita itu tidak hanya menjelaskan mengenai ritualnya saja, tetapi juga kita bisa memahami nih dari sudut pandang bagaimana nilai dan norma sosial tertanam kuat di dalamnya. Ini penting, terutama bagi kita yang mendalami sosiologi atau antropologi, karena nilai dan norma adalah perekat yang menjaga keharmonisan masyarakat. Oke, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam Satu Suro, mari kita pahami dulu tuh, apa nilai dan norma. Nilai adalah segala sesuatu yang kita anggap berharga dan penting dalam hidup. Kejujuran, keadilan, gotong royong, dan sebagainya adalah contoh nilai yang dijunjung tinggi di Indonesia. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku kita. Norma itu bisa tertulis seperti hukum atau tidak tertulis seperti adat istiadat dan sopan santun. Nilai dan norma itu adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Nilai itu memberi arah, sedangkan norma menjaga kita tetap pada jalur yang benar. Keduanya bekerja bersama-sama untuk menciptakan keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Tanpa nilai dan norma, kehidupan sosial akan kacau balau. Mari kita fokus pada tradisi Satu Suro. Mari kita fokus pada tradisi Satu Suro. Satu Suro sendiri merujuk pada tanggal 1 Muharram dalam kalender Jawa, yaitu bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Malam Satu Suro itu dianggap sebagai waktu yang sakral dan penuh makna bagi masyarakat Jawa. Ini adalah momen untuk introspeksi diri, merenungkan perjalanan hidup, dan memohon keselamatan serta keberkahan dari Tuhan. Tradisi Satu Suro itu diwujudkan dalam berbagai ritual dan perayaan, yang kita bisa lihat berbeda-beda di setiap daerah. Contohnya, di daerah Purworejo, Jawa Tengah, kita bisa melihat bahwa masyarakat setempat ini memahami malam Satu Suro itu sebagai malam yang penuh makna. Umumnya masyarakat akan mengadakan penyembelihan kambing dan menanam kepala kambing hitam legam di sepertiga jalan guna menolak bala. Masyarakat daerah tersebut juga memahami mengenai pantangan dan pamali yang tidak boleh dilanggar. Contohnya apa? Dalam pelaksanaan memasak daging dan membersihkannya, para lelaki harus dan wajib membantu bahkan memasak hingga matang dan siap dibagikan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut dilanggar, niscaya mereka akan membawa hal-hal buruk
dan terjadi dalam kehidupan nyata. Oke, jadi kita punya kisah, salah satunya adalah ada seorang perempuan dari daerah tersebut yang memasak makanan tersebut, yang seharusnya makanan tersebut disajikan oleh laki-laki. Namun keesokan harinya nasi tersebut itu menjadi basi dan wajan yang tiba-tiba dimasak itu pecah. Hal tersebut membuat mereka lebih memilih mematuhi aturan yang berlaku. Masyarakat itu berkumpul untuk melakukan pengajian, tahlilan sebagai bentuk doa kepada Tuhan, memohon keselamatan dari segala bentuk bala dan petaka. Mereka tidak mau neko-neko ya. Nah, selain menaati pantangan tersebut, masyarakat Projo juga mengadakan doa atau tahlilan. Tahlilan ini dapat diadakan pada sore hari sebelum malam 1 Suro atau pada hari-hari berikutnya. Selain itu, masyarakat juga memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas keselamatan, kesehatan, baik jasmani maupun rohani yang telah diberikan. Dalam tradisi 1 Suro, kita dapat menemukan berbagai nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Pertama, ada nilai spiritualitas yang kuat. Masyarakat Jawa ini memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan dan agama. Malam 1 Suro itu menjadi kesempatan untuk memanjatkan doa, memohon ampunan, mencari berkah. Kedua, ada norma kebersamaan dan gotong royong. Tradisi ini melibatkan banyak orang dan membutuhkan kerjasama yang erat, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Semua dilakukan bersama-sama, memperkuat ikatan sosial antar warga. Ketiga, ada nilai kearifan lokal yang kaya. 1 Suro itu adalah warisan leluhur yang mengandung simbolisme mendalam. Ada penghormatan kepada alam, leluhur, dan sang pencipta. Ritual ini dilakukan hingga memiliki makna tersendiri, yaitu mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai budaya Jawa. Nah, dalam konteks ini, tradisi 1 Suro di Jawa itu menjadi fokus yang menarik. Hah? Menarik karena apa tuh? Jadi, tradisi ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga cerminan dari nilai dan norma sosial yang mendalam. Nilai adalah hal-hal yang dianggap berharga, dan norma adalah aturan yang mengatur perilaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keduanya ini menjadi perekat yang menjaga harmoni masyarakat. Namun, seperti halnya budaya lain, tradisi 1 Suro ini juga tidak luput dari pengaruh perubahan zaman. Kita lihat globalisasi, modernisasi, perkembangan teknologi membawa tantangan baru. Nah, bagaimana sih tradisi ini bisa relevan di era modern? Salah satu penggunaannya dan contohnya adalah adanya perkembangan teknologi dalam mendokumentasikan dan menyebarkan informasi tentang 1 Suro. Ini bisa positif untuk mempromosikan budaya, tetapi juga mengalihkan fokus dari makna spiritual yang sebenarnya. Selain itu, sebenarnya terdapat kekhawatiran bahwa nilai-nilai tradisional itu mulai tergerus oleh gaya hidup yang lebih individualis. Dari perjalanan kita menelusuri tradisi 1 Suro, kita dapat memetik sebuah hikmah yang berharga. Tradisi ini adalah warisan leluhur yang kaya akan nilai dan norma sosial. Nilai dan norma adalah kompas yang membimbing kita dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Jadi, mari kita terus menghargai dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Di dalam setiap tradisi terkandung kearifan lokal yang dapat menjadi inspirasi dan pedoman bagi kita semua. Kita, sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan terus membangun, melestarikan, dan meneruskan warisan Nusantara. Salah satunya adalah budaya Indonesia. Indonesia akan tetap ada dan bersinar dengan aneka ragam budaya yang memancar. Last but not least, we always love, and love for Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan budaya kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang tradisi 1 Suro kali ini dan pentingnya nilai norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian, dan tulis komentar jika ada pertanyaan atau masukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.